Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Al-ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat dan salam tercurah kepada Nabi yang termulia Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Pada subuh hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, dari Kitabul Jami' terkait dengan masalah adab dan akhlak seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada subuh hari ini insyaallah taala kita masuk pada hadis yang selanjutnya di bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum, akhrajahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma, takutlah kalian kepada kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kalian dari sifat kikir. Fa innahu, karena sesungguhnya sifat kikir itu ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Akhrajahu Muslimun. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini diterima dari sahabat Jabir, dan beliau adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Di mana telah kita sebutkan bahaya kezaliman di pertemuan sebelumnya, dan bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat, baik itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan, ataukah dosa di bawah kesyirikan. Demikian pula zalim kepada diri sendiri, ataukah zalim kepada orang lain. Maka semua jenis kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.
Telah kita jelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada yang disebut dengan az-zulmah, kegelapan. Orang-orang yang beriman diberikan cahaya oleh Allah sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaannya. Semakin besar ketakwaannya, maka semakin besar cahaya yang ada bersamanya. Semakin kecil, maka semakin kecil pula cahayanya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan cahaya, bahkan dia akan diliputi dengan kegelapan. Itulah makna dari hadis Nabi bahwa kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW perintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman ini. Ittaqul zulma, yang mananya artinya tajannabuhu, jauhi dia. Jadikan antara kamu dengan kezaliman itu ada dinding yang membatasi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini yang akan insyaallah taala kita akan jelaskan lafaz hadis berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqus syuhha." Takutlah kalian kepada sifat kikir. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat asyuh. Asyuh artinya sifat kikir. Dan sifat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surat Al-Hasyr ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya orang yang kikir tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ini sebagai mafhum mukhalafah dari ayat ini. Karena orang yang dijaga dari sifat kikir, merekalah yang beruntung. Pemahaman kebalikannya, orang yang kikir maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Walaupun orang yang kikir itu sendiri menyangka bahwa dirinya telah untung dengan hal tersebut karena dia kikir. Padahal justru hakikat perkaranya adalah sebaliknya. Dia tidak akan mendapatkan yang namanya keberuntungan. Iya. Dan sifat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tatkala mensifatkan orang-orang Ansar, para sahabat dari kalangan Ansar. Jadi maklumi bahwa para sahabat itu ada dua, ada dari kalangan Muhajirin, ada dari kalangan Al-Ansar. Muhajirin maksudnya yang berhijrah, yang mereka harus pergi dari Makkah karena rongrongan, kemudian ancaman, intimidasi dari orang-orang kafir Makkah ketika itu. Akhirnya mereka berhijrah. Nah, sahabat ini yang berhijrah ini disebut apa? Muhajirin. Nah, sementara Al-Ansar, Al-Ansar artinya penolong. Nah, mereka inilah yang tinggal di kota Madinah
yang memberikan pertolongan kepada sahabat yang berhijrah dari Makkah, sahabat Muhajirin. Nah, sahabat Ansar inilah yang memberikan tempat, memberikan makanan, sebagian rezekinya kepada sahabat Muhajirin. Dan itu disebutkan bagaimana keutamaan mereka. Allah katakan dalam Quran di surat Al-Hasyr ayat 9, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim." Dan orang-orang yang menempati ya, kota Madinah, yaitu dari sahabat Ansar, wal imana min qablihim, yang mereka telah beriman sebelum mereka, yaitu sahabat Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta, mereka suka. Sahabat Ansor ini sangat cinta dan sangat suka dengan man hajara ilaihim, orang-orang yang berhijrah kepada mereka dari sahabat Muhajirin. Sehingganya disebutkan bagaimana pertolongan dan bantuan mereka. Ada yang memberikan setengah hartanya, ada yang memberikan lebih daripada itu, bahkan ada yang ingin memberikan sebahagian istrinya kepada sahabat Muhajirin, saking cintanya. Nah, dan disebutkan pada ayat tersebut bahwa ketika sahabat Ansar memberikan bantuan kepada sahabat Muhajirin, Allah katakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tatkala memberikan apa yang mereka berikan itu sama sekali tidak ada keinginan pada diri mereka untuk diberikan balasan. Kalau mungkin ada orang memberi pada hari ini, dia memberi tapi ada maksudnya supaya dibalas. Sahabat Ansor ini Allah katakan tidak ada pada diri mereka keinginan untuk diberikan balasan oleh mereka. Yani betul-betul mereka memberi karena dasar cinta, sayang kepada saudaranya yang berhijrah ini. Kemudian lebih daripada itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka sendiri, padahal sesungguhnya mereka sendiri sangat butuh. Jadi mereka lebih mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya, walaupun mereka sendiri sangat butuh. Dan ini sifat yang sangat luar biasa. Jarang ada orang yang memiliki sifat yang seperti ini. Karena tentunya orang akan lebih mementingkan dirinya dan keluarganya ketimbang orang lain. Tapi dalam ayat disebut mereka justru mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka, padahal mereka sendiri sangat butuh. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wa may yuqashuha nafsih, siapa yang dijaga dari sifat kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Jadi ternyata ayat ini dalam deretan menyebutkan keutamaan orang-orang atau sahabat Ansar. Iya. Di ayat yang lain yang mirip dengan itu tapi dalam konteks yang berbeda, di surat At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan berinfaklah dengan kebaikan untuk diri-diri kalian, maka barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, ini dalam surat At-Taghabun ayat 16. Nah, dan Nabi SAW bersabda tentang kekikiran ini, syuh dalam bahasa Arabnya.
Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, syarru ma fi rajulin syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Sejelek-jelek yang ada pada seseorang adalah syuhun hali'un, sifat kikir yang menjadikan dia sangat takut dengan kefakiran. Dan yang kedua, sifat pengecut yang sampai karena saking takutnya hampir-hampir jantungnya copot karena itu. Ini dua kejelekan yang ada pada diri seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dari sana para ulama mendefinisikan apa itu syuh, yang tadi kita sebutkan sebagai sifat kikir. Apa definisinya? Sebagian ulama mengatakan yang namanya syuh itu tarku infaqi ma yajib. Dia meninggalkan untuk berinfak terhadap hal yang wajib. Dia meninggalkan untuk berinfak terhadap hal yang wajib. Yang wajib apa? Zakat. Kalau dia tidak membayar zakat, padahal wajib bagi dia bayar zakat, maka dia dikatakan sebagai orang yang syuh, kikir. Maka tidak sampai dikatakan orang itu kikir kalau dia tidak berinfak terhadap hal yang sunnah. Walaupun dalam hal ini seseorang berbeda-beda tingkat kedermawanannya. Namun kalau dikatakan kikir, bakhil, pelit, itu kalau dia meninggalkan infak yang wajib. Nah, yang namanya infak wajib itu kalau sifatnya sudah zakat, entah itu zakat mal atau zakat fitri, ini kan wajib. Kapan dia tunda, kapan dia tidak berikan, maka dia tergolong sebagai orang yang kikir. Termasuk di dalamnya tatkala dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, itu kan wajib. Kalau dia menghalangi keluarganya dari mengambil nafkah, mengambil hartanya, maka ini orang kikir. Atau dia mengurangi jatah nafkahnya, mengurangi jatah nafkahnya. Misalnya dalam 1 bulan jatah nafkahnya seperti ini, sebenarnya dia mampu tapi dia simpan, dia tidak berikan. Nah, ini disebut orang kikir. Lebih hebat lagi kalau dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dia sebenarnya butuh, sangat butuh, tapi dia tahan-tahan, anda usahlah, simpan aja. Nah, terhadap hal yang wajib ya, misalnya dia belum makan, kalau misalnya dia memang dia simpan untuk sesuatu yang lebih, nah ini tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia menyimpan untuk sesuatu yang darurat, harusnya dia makan. Kenapa dia tidak beli makanan? Antara dia kelaparan. Ini orang kikir, walaupun terhadap dirinya. Ini sebagian ada yang menyebutkan bahwa kikir itu adalah al-hirs alal mali wal jid fi talabih min kulli tariqin sawaun kana halalan am haraman. Yang namanya sifat asyuh adalah cara dan upaya, tidak peduli mau itu halal ataukah haram. Nah, ini kata sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kata beliau asyuh adalah seseorang
sangat menginginkan untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wa adamu qanaah, dia tidak mencukupkan diri bima ahallahullah, dengan apa yang Allah halalkan, min malin, baik berkaitan dengan harta, au farajin, atau kemaluan, au ghairihima, atau selainnya. Tatkala seseorang tidak merasa cukup dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, dengan perkara yang halal, dan dia menginginkan hal yang haram. Nah, ini juga disebut dengan sifat asyuh. Ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagian juga ada yang menyebutkan bahwa yang namanya syuh itu bukan sekedar kikir, tapi dia kikir plus tamak. Tamak itu artinya rakus. Nah, oleh karena itu ulama membedakan antara dua hal ini, antara syuh dengan bakhil. Walaupun dalam bahasa kita syuh itu diterjemah bakhil, kikir, bakhil juga diterjemah dengan kikir. Tapi dalam bahasa Arab itu beda antara syuh dengan bakhil. Kalau bakhil disebut orang bakhil, dia kikir terhadap apa yang dia punya, itu bakhil. Kalau syuh, dia kikir terhadap apa yang dia punya, bersamaan dengan itu dia menginginkan apa yang ada pada orang lain, padahal dia punya. Nah, ini namanya syuh. Berarti lebih parah mana? Lebih parah syuh, ya kan? Anda tahu bahasa Indonesianya apa itu? Dia punya sifat kikir plus tamak terhadap harta orang lain, padahal dia bisa, dia punya, tapi dia ingin mengambil lagi punya orang lain. Nah, ini namanya syuh. Dia tidak mau mengeluarkan untuk dirinya pada hartanya, tapi dia suka ngambil punya orang lain. Nah, ini namanya asyuh. Maka daripada itu, syuh ini ternyata lebih buruk daripada bakhil, lebih dari sekedar bakhil. Setiap orang yang syuh pasti bakhil, tapi tidak semua orang bakhil dia syuh. Karena syuh ini bukan sekedar dia kikir, tapi dia tamak kepada harta orang lain. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya kalau kikir saja itu diancam di dalam Quran termasuk dosa, apalagi syuh, yang mana syuh ini lebih parah, lebih jelek daripada sekedar bakhil. Lihat dalam Quran, Allah mencela sifat bakhil ini. Kalau sudah disebut bakhil berarti syuh juga masuk kan? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka dari sebahagian karunia-Nya itu baik bagi mereka. Jangan menyangka begitu. Bal huwa syarrun lahum, bahkan kekikiran mereka itu adalah hal yang jelek bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat akan digantungkan harta yang mereka bakhilkan itu di lehernya. Jadi kalau dia bakhil terhadap hartanya, hartanya itu menggantung dia di lehernya. Itu pada hari kiamat. Nah, dan dia tentu saja tersiksa dengan hal tersebut. Waliyadzubillah.
Juga Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 37, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang mereka ini bakhil, kikir, dan memerintahkan manusia untuk kikir. Kemudian apa? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Dan mereka menyembunyikan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari karunia-Nya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan Allah siapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ini menunjukkan bahwa sifat kikir ini bagian sifatnya orang-orang kafir. Surat An-Nisa ayat 37. Kemudian lihat surat Muhammad ayat 38. Famay yabkhal minkum faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Di antara kalian ada orang yang bakhil, ada orang yang kikir. Maka siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, kata Allah. Nah, juga disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-24, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil, yang kikir, dan mereka memerintahkan manusia untuk kikir. Faman yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, maka ini menunjukkan betapa bahayanya sifat kikir ini. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya kikir ini tidak ada pada beliau. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ini doanya Nabi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu minal hammi wal hazan, dari resah gelisah, kesedihan, dari sifat lemah dan pemalas, dari sifat pengecut dan sifat kikir. Wa dhala'id dain, dari terlilit utang, wa ghalabatir rijal, dan dari dikalahkan oleh musuh. Jadi salah satu yang Nabi berlindung darinya adalah dari sifat kikir. Karena sifat ini memang sifat yang berbahaya, sifat yang ada pada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Karena orang-orang kafir dan munafik, dia tidak yakin dengan pembalasan pada hari kiamat. Maka mereka, untuk apa mereka memberikan sebagian hartanya di jalan Allah kalau tidak ada menurut keyakinan mereka balasannya? Nah, dari sana mereka sangat kikir dengan hartanya. Bahkan tidak ditemukan orang yang paling kikir melainkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Oleh karena itu orang beriman sangat jauh dari sifat kikir ini. Itu hanya ada pada orang munafik dan orang-orang kafir. Iya. Dan orang kikir ini tidak ada kebaikan pada mereka, dan tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari mereka. Nah, maka ini menunjukkan bahwa sifat kikir ini sifat yang paling berbahaya dari sifat yang paling berbahaya yang ada pada manusia. Dan perhatikan bagaimana Nabi SAW menyebutkan wattaqus syuha, takutlah dari sifat kikir. Kenapa? Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dari umat-umat terdahulu, ternyata mereka binasa. Salah satu sebabnya karena sifat kekikiran mereka. Kenapa mereka binasa? Karena kikirnya. Ini ada pada lanjutan hadis. Jadi sebenarnya hadis ini ada kelanjutannya. Kata Nabi SAW setelah menyebutkan itu, karena sesungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata beliau, hamalahum ala ansafaku dimaihim, ala ansafaku dima'ahum. Karena kekikiran mereka
mendorong dan membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka sendiri. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Naam, baik berupa makanan, harta dan minuman yang ada di dunia ini. Ya. Jadi subhanallah, karena sifat kikir mereka sampai menumpahkan darah. Karena sifat kikir mereka sampai menghalalkan perkara-perkara yang haram. Mereka menghalalkan perkara yang haram karena menurut mereka bagaimana bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan dirinya sendiri. Makanya kalau ada orang yang berbisnis tapi bisnisnya dia tidak mau rugi, ini sifat kekikiran. Maksudnya apa? Ya kan memang namanya orang bisnis kan tidak mau rugi. Maksudnya begini, orang yang bisnis itu senantiasa diperhadapkan dengan untung rugi. Itu kan? Senantiasa diperhadapkan dengan untung rugi. Nah, kalau ada bisnis, dia menyepakati akad saya tidak mau rugi. Kalau rugi minimal modal balik. Nah, ini orang kikir, tidak boleh akad seperti itu. Dan itu terhitung akad riba. Sama seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang menanam modal, investasi yang bermasalah. Dia tanam modal sekian, tapi apa kesepakatannya? Kalau misalnya ada kerugian atau bangkrut, minimal modal balik. Ini akad riba yang seperti ini, dan itu banyak prakteknya sekarang, ya kan? Menanam investasi sekian. Yang namanya mudharabah dalam Islam, kerjasama, modal yang diberikan itu diperhadapkan dengan untung rugi. Kalau rugi habis, modal tidak akan balik. Kalau dia minta modal balik, ini riba. Dan orang yang melakukan akad seperti ini dianggap sebagai bakhil, orang yang kikir. Bagaimana caranya dia mau berbisnis tapi tidak mau diperhadapkan dengan kerugian? Nah, ini ikhwani fiddin azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini yang menjadikan binasanya orang-orang sebelum kita dikarenakan sifat kikir mereka, dan itu menjadi sebab mereka binasa di dunia dan di akhirat, wal iyadu billah. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan ini, ittaqus syuhha, takutlah kalian kepada sifat kikir, hati-hati kalian darinya, karena itu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Itu yang menjadi sebab kebinasaan orang-orang sebelum kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekikiran ini. Pernah diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau tatkala tawaf di Ka'bah. Namanya tawaf itu kan seorang dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa, salawat dan lain sebagainya dari kalimat-kalimat thayyibah. Tapi Abdurrahman bin Auf ketika keliling Ka'bah, tawaf di Ka'bah, beliau hanya mengucapkan satu doa saja. Beliau kelilingi Ka'bah, tawaf, yang beliau ucapkan satu doa saja. Apa beliau berdoa? Allahumma kini syuha nafsi. Ya Allah, jagalah saya, lindungilah saya dari kekikiran terhadap diriku sendiri. Beliau ulang-ulang itu dalam doanya tatkala beliau tawaf. Kenapa beliau ulang-ulang itu? Karena dari sana beliau betul-betul paham dengan ayat tadi, wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat kekikiran terhadap dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Berarti kalau mau mendapatkan keberuntungan, jaga diri ini dari sifat kekikiran. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika tawaf doanya itu aja. Karena kalau sudah itu beruntung. Sebagaimana disebut di dalam ayat. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Apabila dia dijaga dari kekikiran dirinya, maka dia akan berhenti dan tidak akan melakukan perbuatan zalim, melampaui batas kepada orang lain. Kalau dia terjaga dari sifat kekikiran, maka dia akan dengan mudah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dia akan berikan untuk perkara yang wajib semisal zakat, atau menderma kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Tapi kalau sudah terjangkit penyakit sifat kikir ini, maka akan berat bagi dia untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sulit bagi dia untuk mengeluarkannya, dan dia lebih memilih untuk menyimpan hartanya. Nah, dan ini juga terkadang harus kita waspadai pada diri anak-anak kita. Terkadang begini ya, terkadang ada sebagian orang tua menyuruh anaknya untuk rajin menabung. Ini hal yang bagus tentunya. Tapi dari satu sisi, orang tua juga harus perhatian. Jangan sampai karena sifat suka menabung anak-anak kita menjadikan mereka menjadi bakhil, kikir. Nah, ini harus juga diwaspadai. Kadang ada anak-anak itu karena mungkin suka menabung, sering menabung, dia mungkin lebih milih tabung saja. Sehingga apa? Terhadap dirinya dia bakhil kadang, apalagi kepada orang lain. Nah, ini juga harus diwaspadai, ya kan? Karena sebagian orang tua kan kadang suruh anaknya, bagus mungkin ya sifatnya menabung untuk masa depan, untuk ini, untuk itu. Tapi anak juga perlu diajari untuk mereka apa? Berbagi untuk dirinya terutama, kemudian kepada orang lain. Ajarkan anak kita juga begitu. Jangan sampai karena sering menabung, akhirnya dia jadi bakhil. Nah, siapa yang mengajarinya? Kita sendiri, orang tuanya sendiri. Anak-anak itu selain kita ajarkan mungkin dia menabung, ya, tapi juga ajarkan mereka untuk bisa menderma, bersedekah. Nah, supaya dia tahu, ya, bahwasanya sifat kikir itu dari sifat yang tercela dan tidak boleh ada pada diri orang lain. Ada pada dirinya ataupun ada pada orang lain. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan subuh hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa, setoran hadis